Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terus tekan tombol lonceng ya, agar kamu selalu mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru jualan praktis. Hai teman-teman, apa kabarnya? Hari ini kita ketemu lagi di dalam seri video tips bisnis online dari komunitas jualan praktis. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan berbagi kepada Anda semua bagaimana sih kita agar bisa mengetahui langkah-langkah memulai berbisnis atau berjualan online. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang sudah pernah berjualan online atau pernah berbisnis online, atau mungkin bahkan sebagian besar dari teman-teman itu belum pernah sama sekali berjualan online. Nah, kali ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya memulai berbisnis online. Langkah pertama dan yang paling harus Anda lakukan ketika ingin berjualan online atau berbisnis, saya akan tuliskan di papan tulis. Yang pertama adalah teman-teman harus tahu namanya RISET, riset. Riset. Mau apapun jenis bisnisnya, teman-teman harus bisa melakukan riset ya. Jadi riset, apa itu riset? Ya kalau dalam kehidupan sehari-hari, riset itu seperti Anda mencoba mencari tahu apa produknya, siapa yang jual, pasarnya ada, marketnya ada, pembelinya ada nggak. Nah, terus pertanyaannya apa yang harus diriset? Teman-teman di dalam berbisnis online, yang pertama yang penting dan harus Anda cari tahu itu adalah marketnya dulu. Ada tidak yang mau membeli ya? Jadi bukan produknya dulu. Di sini banyak orang mungkin terbalik ya. Dia berpikir produk dulu dia disiapin, nanti marketnya pasti ada. Nah teman-teman, itu tidak sepenuhnya salah, tetapi Anda akan bekerja lebih berat. Nah maka itu langkah paling pertama di dalam riset, Anda harus melakukan namanya riset market. Ya, riset market atau riset pasar. Ada nggak yang beli? Ya, kalau saya jual produk A, ada nggak pembelinya? Kalau saya jual produk B, ada nggak yang mau beli ya? Dan seterusnya. Itu riset market. Yang kedua, di dalam riset yang perlu Anda riset adalah produk. Setelah Anda dapatkan marketnya, oke Pak, market sudah ada. Sekarang yang kedua, produknya ada nggak? Misalnya, market Anda adalah ibu-ibu gitu ya. Nah, Anda mau jualan apa ke ibu-ibu? Ya, lihat apa kebutuhan ibu-ibu. Apakah fashion, apakah kecantikan, produk-produk kecantikan, atau kesehatan mungkin, atau bahkan ibu-ibu yang suka masak, produk-produk yang berhubungan dengan makanan, dengan dapur, ya. Nah, Anda harus mencari produk-produk sesuai marketnya. Jadi Anda tidak bisa mengatakan bahwa, Pak, produk saya untuk semua orang. No, itu untuk market tertentu. Jadi teman-teman, produk yang Anda siapkan itu untuk market yang sudah Anda pilih sebelumnya. Pak, saya mau marketnya itu market anak-anak muda. Ya Anda lihat, anak-anak muda itu carinya apa? Misalnya mereka handphone, gadget, atau kalau misalnya handphone atau gadget, aksesorisnya. Nah, Anda bisa mencari tahu apa itu. Terus apalagi setelah Anda sudah ketemu marketnya, sudah ketemu produknya, yang terakhir Anda lihat, dan ini menurut saya cukup penting juga, yaitu kompetitor. Pak, saya mau bisnis nggak ada kompetitor. Ya nggak bisa. Semua yang Anda jual, produk apapun itu pasti ada juga kompetitornya. Tetapi tujuan daripada riset kompetitor adalah untuk mencari tahu kelemahan dan kelebihan dari si kompetitor tersebut. Contoh, misalnya Anda menjual produk kecantikan ya. Ternyata ada juga nih orang yang menjual produk yang sama. Nah, kita cari tahu bagaimana cara si kompetitor itu jualan, ya, kata-kata yang dia gunakan, media sosial yang dia pakai. Anda harus cari tahu itu, sehingga apa yang baik dari si kompetitor Anda tiru, ya, Anda modifikasi sedikit gitu ya kata-katanya. Tapi apa yang mungkin kurang baik, contoh, mungkin dari pelanggan-pelanggan mereka itu mengatakan, wah,
produknya lama banget nyampenya. Oh, berarti di masalah pengantaran Anda harus mencari solusi. Bagaimana ketika Anda jualan produk yang sama, Anda bisa mengantar barang tersebut kepada pembeli dengan lebih cepat lagi. Oke, itu. Jadi, riset mencakup 3 hal ini. Riset market, riset produk, dan terakhir riset kompetitor. Nah, sekarang ketika Anda sudah memiliki produk dan marketnya, maka langkah berikutnya adalah teman-teman membangun strategi. Di dalam membangun strategi jualan itu, anggap saja seperti Anda mau berperang, ya. Ada musuh di depan, tapi Anda tidak punya senjata, tidak punya strategi, main maju aja, ya. Kalau musuh Anda itu hebat strateginya, ya sudah pasti kita bisa kalah. Ya, tetapi di dalam memulai bisnis online, strateginya itu tidak usah yang terlalu besar atau terlalu gimana ya. Anda cukup melakukan strategi-strategi yang sangat sederhana. Ya, di dalam berjualan online, yang penting adalah Anda membangun namanya toko ya, atau media sosial. Ya, namanya juga online. Anda harus punya tokonya, Anda harus punya sosial medianya. Kenapa? Karena disitulah tempat orang bisa melihat produk-produk yang Anda miliki. Oke, jadi Anda harus memiliki atau harus membangun toko atau media sosialnya. Nah, kemudian selain daripada itu, ya Anda siapkan bahannya ya, bahan promosinya. Ya, foto yang bagus, kalimat-kalimat yang menarik ya. Termasuk juga Anda harus menentukan strategi pricing atau harga. Ini akan kita bahas di kesempatan yang lain ya, teman-teman. Pricing atau harga. Nah, setelah riset, setelah punya strategi, tentu saja yang terakhir apa, teman-teman? Action. Iya dong. Anda udah riset, udah bikin strategi, tapi tidak action juga, sama saja bohong ya teman-teman. Artinya apa yang sudah Anda riset dan Anda buat strateginya, Anda buat rencana aksinya. Sehingga yang tadinya kita sudah komplit banget hasil risetnya, Anda langsung bikin tokonya, media sosialnya, ya, kemudian bahan-bahan promosinya, harganya, itu Anda sudah harus menyiapkan dengan sebaik mungkin. Nah, teman-teman, ini hanya sedikit tips yang bisa kami bagikan. Mungkin nanti di kesempatan lain kita akan bahas tips yang lebih rinci lagi. So, jangan lupa untuk mengikuti terus video ini, channel ini, subscribe, dan terus ikuti. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga sukses untuk Anda semua. Bye-bye.